Ini masih saja ada orang yang mendukung kezaliman yang dilakukan oleh Zionis ini. We stand with Israel katanya. Gerem gua ngelihatnya. Sepertinya ini orang nggak paham gitu apa yang dilakukan oleh Zionis terhadap rakyat Palestina. Dan baru-baru ini rumah sakit Indonesia di sana telah tak berfungsi, diserang dan diduduki oleh tentara Zionis. Saya pribadi mengharapkan singa pemimpin Muslim ini yang punya beranian untuk membela rakyat yang di Palestina ini. Saya pribadi berharap ya kepada Presiden Erdogan ya. Jadi tunggu ini Mr. Erdogan untuk upaya-upaya yang nyata untuk membela Palestina. Tidak hanya membantu makan, pangan, obat-obatan saja, tapi juga harus ada perlawanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat US dimanapun berada. Salam sehat, salam bahagia, salam akal sehat, waras. Pokoknya salam bertakwa dan beriman untuk kita semuanya. Dan yang lebih penting, salam nomor satu untuk perubahan Indonesia yang lebih baik, yang sejahtera, adil, makmur, sentosa. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Bagi yang berakal sehat, bagi yang waras ya, salam satu jari buat kita semuanya. Kita tahu sobat, kehidupan kita bernegara sekarang pun masih belum tertata dengan baik. Masih butuh sosok-sosok pemimpin yang adil, yang arif, yang bijaksana, mempersembahkan kehidupan yang sejahtera untuk rakyat semuanya. Karena negeri ini sangat kaya ya, kaya raya sekali. Namun sayang pengelolaan belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh konstitusi kita ya, ini memakmurkan, mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah guys, pada kesempatan ini masuki pekan yang ke-6 kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis terhadap rakyat Palestina. Sungguh sangat miris, mengerikan dan memilukan kondisi rakyat Palestina yang dizalimi, teraniaya oleh Zionis laknatullah. Guys, melihat kekejaman Zionis ini rasanya tidak perlu Anda menjadi seorang muslim yang taat. Cukup Anda menjadi seorang manusia saja mestinya harus prihatin melihat ketidakadilan, kezaliman yang dilakukan oleh Zionis terhadap rakyat Palestina. Kita tahu tidak hanya saudara muslim saja yang tertindas di sana, juga ada saudara dari Nasrani juga tertindas di sana. Ini bencana kemanusiaan yang paling besar di abad ini. Oleh karena itu sangat disayangkan baru-baru ini ada viral video tentang dukungan terhadap Zionis laknatullah ini. Nah, yuk kita lihat dulu cuplikan ini. Ini masih saja ada orang yang mendukung kezaliman yang dilakukan oleh Zionis ini. Ini videonya. We stand with Israel katanya. Nah sob, terlihat kan itu aksi dukungan yang dilakukan oleh sebagian rakyat di Korea Selatan atau Seoul ya, yang mendukung aksi Zionis ini. Ini video ini lagi viral ini di medsos ya. Saya melihatnya makanya gerem gua ngelihatnya. Jadi sepertinya ini orang nggak paham gitu loh apa yang dilakukan oleh Zionis terhadap rakyat Palestina. Digempur dan habis-habisan, bertubi-tubi ya, dibombardir rakyat sipil, anak-anak, wanita, bahkan rumah sakit yang tempat
teraman menurut perjanjian internasional saja juga menjadi target sasaran. Dan baru-baru ini rumah sakit Indonesia di sana telah tak berfungsi, diserang dan diduduki oleh tentara Zionis ini. Ini sangat memilukan hati, guys. Negara-negara internasional hanya bisa mengutuk dan mengutuk saja. Saya berharap ini mestinya harus ada upaya gerakan yang konkret ya untuk menghentikan kezaliman, kebiadaban dari tentara Zionis ini, guys. Ini kita harapkan sekali ini, khususnya negara-negara Islam atau Liga Arab harus ada upaya bagaimana cara untuk menghentikan atau membela saudara-saudara kita yang teraniaya di Palestina sana. Ini sangat disayangkan, mereka hanya mengutuk dan bungkam 1000 bahasa. Kalau mengutuk aja nggak didengerin, guys. Tahu kan kalau tabiatnya Zionis itu kan begitu. Kalau bilang boleh kita bilang dia itu ya lo mau ngomong apa gua kagak denger lah, itu bahasa kiasannya seperti itulah kira-kiranya. Mengutuk aja dia nggak peduli, dihajar terus rakyat Palestina di sana. Bahkan sudah melanggar ketentuan internasional, rumah sakit, sekolah dihajar, disikat, tempat ibadah pun dihajar, dihantamnya rakyat banyak bergelimpangan menjadi korban. Nauzubillah min zalik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ya Allah. Ya, saya pribadi mengharapkan singa daripada pemimpin muslim ini, siapa kira-kira ya pemimpin muslim yang punya keberanian untuk membela saudara rakyat yang di Palestina ini. Kalau dilihat pemimpin yang sekarang nih, kita berharap, ya saya pribadi berharap ya kepada Presiden Erdogan ya, ada keberanian. Jadi tunggu ini Mr. Erdogan untuk ada langkah-langkah nyata, langkah-langkah konkret, upaya-upaya yang nyata untuk membela rakyat kita di Palestina. Tidak hanya membantu makan, pangan, obat-obatan saja, tapi juga harus ada perlawanan, penghentian agar Zionis ini tidak selalu semena-mena, sewenang-wenang terhadap rakyat Palestina itu. Nah, ini sekali lagi sangat disayangkan, ini masih ada aja yang pro terhadap kekejaman Zionis ini. Tadi kita udah lihat ini negara Korea Selatan kalau tidak salah ya, itu di Seoul melakukan kampanye mendukung daripada apa yang dilakukan Zionis. Ini kan sudah tidak punya perasaan lagi, tidak ada rasa kemanusiaan mereka itu. Ya, tadi di depan sudah saya katakan, tidak perlu Anda menjadi seorang muslim yang taat, cukup Anda sebagai manusia sebenarnya sudah mempunyai rasa kepedulian, rasa simpati terhadap rakyat Palestina. Ini malah kebalikannya. Nah, maka dari itu saya mengajak saudara-saudara semuanya dimanapun berada, apa yang disuruhkan ulama kita, yaitu memboikot produk-produk Zionis laknatullah itu, agar mereka pun ada imbasnya secara ekonomi. Mungkin dengan cara itu yang bisa kita lakukan ya sob. Kalau kita turun ke sana ikut perang ya mungkin belum bisa ya. Dan paling kita hanya membantu dengan menyisihkan harta kita dan tentunya doa-doa untuk saudara-saudara kita yang tertindas di sana. Ya, kita doakan saja sobat semua agar Zionis ini bisa menghentikan kekejamannya di Palestina sana. Dan tentu kita berharap besar negara-negara yang peduli, tentu negara-negara Arab khususnya, ya mestinya ada pembelaan terhadap Palestina ini. Tidak hanya mengutuk dan mengecam saja, tapi ada suatu upaya yang signifikan untuk menghentikan kebiadaban yang dilakukan Zionis Israel ini. Ya sob, dengan hati yang tercabik-cabik, hati yang pilu, hati yang miris melihat saudara kita yang selalu tertindas di sana, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan korban di sana para syahid, para syuhada, dan Allah hancurkan orang-orang zalim di atas muka bumi ini. Begitu aja jumpa kita kali ini. Sekali lagi salam satu jari untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Tetap waras, tetap berakal sehat, dan tetap dukung channel ini dengan Anda like, comment, share, dan subscribe, sehingga
suksesnya channel ini nanti untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina dan juga fakir miskin, anak yatim, syiar dakwah dan lain-lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. سلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه